Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan selalu. Perkenalkanlah, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang materi strategi pengembangan kurikulum muatan lokal sekolah dasar. Nah, ayo kita simak baik-baik ya. Nah, sebelum kita membahas materi pada kesempatan ini, di sini saya akan memperkenalkan dulu nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Isna Istiqomah. Yang kedua, Maida Nuria Susanti. Yang ketiga, Dewi Sriningsi. Dan yang terakhir, Ratih. Nah, teman-teman, rumusan masalah pada materi kali ini yaitu yang pertama kita akan bahas mengenai tentang pendahuluan, yang kedua kajian teori, yang ketiga strategi pengembangan muatan lokal. Nah, untuk pendahuluan pada kesempatan materi ini yaitu menurut Depdikbud dalam Subandijah tahun 1993 halaman 148 menetapkan bahwa muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dan media pencapaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah dan wajib dipelajari oleh peserta didik di daerah itu. Demikian juga dengan pengembangan kurikulum muatan lokal, dimasukkannya muatan lokal dalam kurikulum. Pada dasarnya dilandasi oleh kenyataan bahwa Indonesia terdiri lebih dari 3.500 buah pulau yang dihuni oleh berbagai suku bangsa, memiliki beraneka ragam adat istiadat, kesenian, tata cara, tata krama, gaulan, bahasa, budaya, agama, kepercayaan, dan sebagainya. Oleh karena itu, program pendidikan di sekolah perlu memberikan wawasan yang luas pada peserta didik tentang kekhususan yang ada di lingkungannya. Oke teman-teman, untuk rumusan masalah yang kedua yaitu tentang kajian teori. Nah, di dalam kajian teori ini kita akan membahas 3 bahasan. Yang pertama, apa sih kajian teori kurikulum muatan lokal? Yang kedua, apa sih tujuan kurikulum muatan lokal itu? Dan yang terakhir yaitu ruang lingkup dari muatan lokal di sekolah. Itu kira-kira bagaimana ya? Nah, teman-teman, untuk sub yang pertama yaitu tentang kajian teori kurikulum muatan lokal. Menurut Eri Utomo, dalam Dekdikbud tahun 1997 pada halaman 1, kurikulum muatan lokal adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang ditetapkan oleh daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing. Jadi, muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan potensi yang sesuai dengan ciri khas dan potensi daerah tersebut. Nah, ini termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pembelajaran yang ada. Muatan lokal wajib dipelajari bagi peserta didik yang berada di daerah tersebut. Nah, untuk submateri yang kedua yaitu berkaitan dengan tujuan kurikulum muatan lokal. Kira-kira apa ya tujuan dari kurikulum muatan lokal itu? Nah, menurut Muhaimin, pengembangan kurikulum muatan lokal di sekolah dasar bertujuan mengembangkan potensi daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah, serta mengembangkan potensi sekolah sehingga sekolah itu dapat unggul dan kompetitif. Dengan kurikulum ini diharapkan peserta didik di sekolah atau di madrasah tidak tercerabut dari budaya, tradisi, dan karakteristik masyarakat yang mengitarinya. Jadi sesuai dengan tujuan
Kurikulum muatan lokal itu juga bertujuan mengenalkan dan mengakrabkan peserta didik dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya. Nah, selain itu juga membekali peserta didik dengan kemampuan, keterampilan, serta pengetahuan mengenai daerahnya. Nah, selain itu juga ada beberapa, yaitu memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai dan aturan yang berlaku di daerahnya. Dan yang tujuan yang terakhir yaitu menyadari lingkungan dan masalah-masalah yang ada di masyarakat serta dapat membantu mencari pemecahannya. Jadi tujuan kurikulum muatan lokal itu tidak jauh dari masyarakat sekitar kita sendiri, seperti itu. Nah, untuk sub yang ketiga yaitu ruang lingkup dari muatan lokal di sekolah. Ruang lingkup muatan lokal secara garis besar yaitu mencakup dua hal. Yang pertama, lingkup keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Dan yang kedua yaitu jenis muatan lokal yang berupa daerah, bahasa asing yaitu seperti bahasa Inggris, Arab, Mandarin, dan Jepang, serta kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah atau adat istiadat, dan pengetahuan tentang karakteristik lingkungan sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan. Jadi di sini ruang lingkupnya itu ada dua ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk materi yang terakhir yaitu tentang bagaimana sih strategi pengembangan muatan lokal itu. Nah kita simak baik-baik. Nah, teman-teman, jadi pengembangan lokal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengembangan untuk jangka panjang. Yang kedua, pengembangan untuk jangka pendek. Dalam pengembangan untuk jangka panjang, itu dilaksanakan secara berurutan atau berkesinambungan dari berbagai muatan lokal yang pernah ada di sekolah-sekolah bawahnya. Untuk yang pengembangan jangka pendek, ini merupakan dilakukan oleh sekolah setempat dengan cara menyusun kurikulum muatan lokal, kemudian menyusun GBPP, dan direvisi setiap saat. Dalam pengembangan selanjutnya ada dua yang perlu diperhatikan, yakni perluasan muatan lokal dan pendalaman muatan lokal. Untuk perluasan muatan lokal ialah bahan muatan lokal yang ada di daerahnya itu yang terdiri dari berbagai jenis muatan lokal. Misalnya yaitu ekstrakurikuler, ada pertanian. Nah, ini bisa kita buat atau kita rangkum menjadi di dalam pembelajaran seni budaya. Dan untuk pendalaman muatan lokal, dasarnya adalah bahan muatan lokal yang sudah ada, kemudian diperdalam sehingga masalah-masalah itu dapat dilaksanakan. Oke teman-teman, itulah penyampaian materi dari kelompok 5 tentang strategi pengembangan kurikulum muatan lokal sekolah dasar. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan bagi kita. Dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.